Menjalani 2 laga tanpa hasil positif bukan kali ini saja dialami timnas U19. Dalam persiapan menghadapi Piala AFF U19, Agustus 2022, Garuda Muda juga gagal menampilkan permainan terbaiknya. Mereka ditahan imbang 0-0 Persija Jakarta U18 dan menelan kekalahan 0-1 dari Bayangkara FC. Berbekal 2 hasil uji coba itu, timnas gagal lolos dari fase grup Piala AFF. Mereka kalah bersaing dengan Vietnam dan Thailand yang menjadi 2 tim teratas di grup A. Kendati tidak menelan kekalahan sepanjang penyisihan grup, timnas gagal lolos karena kalah secara head-to-head dengan Thailand dan Vietnam. Sementara itu, pemain sayap kanan timnas, Alfrianto Nico, mengatakan, 2 hasil uji coba yang kurang ideal itu menjadi evaluasi bagi dirinya dan tim. Indonesia akan menghadapi Timor Leste pada 14 September di laga pertama. Dengan begitu, tidak banyak waktu yang dimiliki para pemain timnas untuk berbenah. Berbekal 2 hasil uji coba itu, timnas gagal lolos dari fase grup Piala AFF. Mereka kalah bersaing dengan Vietnam dan Thailand yang menjadi 2 tim teratas di grup A. Kendati tidak menelan kekalahan sepanjang penyisihan grup, timnas gagal lolos karena kalah secara head-to-head dengan Thailand dan Vietnam. Sementara itu, pemain sayap kanan timnas, Alfrianto Nico, mengatakan, 2 hasil uji coba yang kurang ideal itu menjadi evaluasi bagi dirinya dan tim. Indonesia akan menghadapi Timor Leste pada 14 September di laga pertama. Dengan begitu, tidak banyak waktu yang dimiliki para pemain timnas untuk berbenah. Sebelumnya saya sangat senang kembali bergabung bersama tim U20 Indonesia. Terkait pertandingan tadi, kami akui masih ada kekurangan yang harus segera dibenahi. Seperti jarak antar lini saat menyerang dan bertahan. Komunikasi juga harus lebih baik lagi, kata Nico. Kendala komunikasi ini sebelumnya juga pernah disinggung oleh Ronaldo, sepekan setelah timnas menggelar pemusatan latihan jelang kualifikasi Piala Asia U20. Menurut penyerang klub Madura United itu, meningkatkan ikatan emosional antar pemain menjadi satu jadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Sebab, Ronaldo merasa skuad timnas Indonesia U19 masih belum sepenuhnya saling memahami. Sampai sekarang kami terus mencoba membangun komunikasi agar tim cepat menjadi satu dan memberikan yang terbaik di kualifikasi, ucapnya. Vietnam, calon lawan timnas, juga menjalani laga uji coba jelang bertolak ke Indonesia. Tim Bintang Emas menjajal kekuatan timnas Palestina U20 di Stadion Viet Tri, Hau, Vietnam. Dalam laga uji coba itu, kedua tim bermain imbang 0-0. Pelatih Vietnam U19, Din Tenam, merasa tidak puas dengan penampilan anak asuhnya di laga tersebut. Ia langsung mencoret 10 pemain dan menggantinya dengan pemain baru yang dinilai seusai dengan kebutuhan tim. Asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto menyoroti sifat buruk pemain timnas Indonesia U19. Dia menyebut, ada beberapa pemain yang tinggi hati, alias sombong. Tak cuma itu, ex-pemain timnas Indonesia tersebut mengungkap ada beberapa pemain yang mengalami penurunan kualitas. Hal tersebut disampaikan Nova melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Pemusatan latihan di Jakarta dalam rangkaian persiapan kualifikasi Piala Asia akhirnya selesai dan selanjutnya tim akan memfokuskan persiapan di Surabaya, tulis Nova di Instagram. Coaching staff fokus menyoroti beberapa pemain yang mulai tinggi hati dan mengalami penurunan performa setelah AFF U19 kemarin, tulis Nova menambahkan. Lebih lanjut, Nova menegaskan para pemain timnas Indonesia harus habis-habisan. Sebab, membela negara jauh berbeda dibandingkan saat berseragam klub.